Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak sekalian, suatu hal yang bagi saya pribadi juga sangat menyenangkan pengalaman ini untuk pertama kalinya. Jadi saya menyertai saudara Budi, mudah-mudahan ini bisa merupakan permulaan yang baik dari suatu tradisi yang bermanfaat insyaallah. Dan kami dari yayasan tentu sangat berterima kasih dan menyatakan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu-ibu karena ini ya kita ketahui sendiri bahwa yayasan ini banyak didukung oleh orang-orang muda seperti yang ada di belakang itu, Saudara Budi, Azza dan lain-lain, dan melihat bahwa dari Ibu di sini terang sekali akan terasa sebagai semacam moral sport. Itu yang penting sekali, moral sport and spiritual sport yang sangat baik. Karena biasa human investment itu memakan waktu yang lama untuk memperlihatkan hasil dan kita memerlukan kesabaran, dan karena itu dalam perjalanan ini memerlukan dukungan-dukungan moral. Malam hari ini kita akan mencoba mendiskusikan mengenai hal yang sangat elementer sebetulnya, dan karena itu juga berarti ada risiko repetitif ya, mengulang-ulang hal yang sudah kita bicarakan, tapi mudah-mudahan masih ada hal yang bisa kita temukan secara bersama dalam diskusi atau dalam tukar pikiran, yaitu seperti dikatakan secara Budi, yaitu kenapa kita beragama. Suatu pertanyaan yang rada terlambat sebetulnya. Mestinya kita bertanya begitu pada waktu masih belum akil balik, karena keputusan untuk beragama adalah ketika akil balik. Tapi karena Quran sendiri dalam banyak tempat itu melarang kita untuk mengikuti suatu kepercayaan yang kita tidak paham, maka perenungan kritis itu saya kira tetap relevan dan tetap berguna. Mungkin kita bisa mulai dengan mengatakan begini. Salah satu fungsi dari agama itu ialah sebagai sumber dan sebagai penyaji dari rasa makna hidup. Persoalannya ialah bahwa manusia itu tidak mungkin tahan hidup ini apabila dia merasa hidupnya tidak berguna. Gitu. Jadi sense of meaning dan sense of purpose yang biasanya juga sekaligus merupakan sumber dari harapan-harapan, itu sesungguhnya adalah faktor yang sangat penting bagi kebahagiaan. Malahan ada bukti-bukti ternyata juga mempunyai kaitan dengan kesehatan fisik. Ya, orang yang mempunyai harapan, orang yang mempunyai sandaran. Besok insya Allah kita akan bicara mengenai tawakal misalnya, yang merupakan ajaran yang sangat penting dalam agama kita. Orang yang mempunyai harapan dan punya sandaran seperti itu, maka dia akan lebih tahan hidup. Saya kira lebih-lebih dari ibu di sini yang lebih tahu mengenai psikologi. Saya bukan ahli psikologi, tapi kalau kita baca Carl Gustav Jung misalnya, dikatakan bahwa kita itu tahan hidup karena mempunyai harapan. Nah, masalahnya ialah ketika kita perlu kepada harapan ini dan kita kemudian mencari pegangan hidup, nampaknya tidak semuanya itu empirical, ya, tidak semuanya itu berdasarkan pengalaman empiris manusia. Sebab kalau masalahnya makna hidup, dalam satu makalah yang saya kira sudah diterbitkan dalam salah satu buku kami, itu ada masalah makna hidup. Ternyata ketika makna hidup, persoalan makna hidup itu digarap oleh para filsuf yang berdekatan rasional sejak dari zaman Yunani, ternyata mereka
terbagi-bagi, berbeda-beda. Ada yang mengatakan hidup ini tidak mempunyai makna sama sekali, ada yang mengatakan hidup ini sangat bermakna. Saya kira orang seperti Schopenhauer, seperti Thoreau dan sebagainya adalah orang-orang yang sangat pesimis mengenai hidup, sehingga mereka mengatakan bahwa hidup ini adalah guyon yang mengerikan, gurauan yang mengerikan, terrible joke, oleh karena kita hidup hanyalah untuk mati. Padahal di antara semua pengalaman kita yang paling menakutkan adalah kematian. Tapi justru itu yang paling tidak bisa dihindari. Jadi ini adalah joke. Untuk apa kita hidup untuk mati? Sehingga Thoreau dan Schopenhauer misalnya mengatakan bahwa kalau seandainya manusia sebelum lahir sempat ditanya apakah mau lahir atau tidak, dia mengatakan mungkin sebagian besar kita akan mengatakan tidak mau. Pandangan seperti itu juga dulu pada tahun 66 di Indonesia ini melalui teman-teman sebaya saya seperti seperti Nono Anwar Makarim dan sebagainya, pernah muncul dalam eksistensialisme ala Albert Camus, seorang seorang pemenang hadiah Nobel dalam sastra. Albert Camus adalah juga orang yang sangat pesimis. Pesimismenya itu ialah karena dia pernah menjadi seorang yang sangat idealis, dan untuk itu dia menjadi Marxis dan menjadi komunis. Sebab kita mengetahui bahwa Marxisme itu adalah suatu faham yang sangat idealistik. Dalam arti bahwa faham itu mencita-citakan terbentuknya masyarakat manusia yang boleh bisa disebut sebagai sempurna. Ketika rumusan-rumusan bahwa dalam masyarakat komunis kepada setiap orang diberikan sesuai dengan kebutuhannya, dan dari setiap orang dituntut hanya sesuai dengan kemampuannya. Dan ketika kata Marx, ketika masyarakat komunis itu tidak ada alienasi, keterasingan, sehingga antara hobi dan kerja itu menjadi sama. Jadi orang merasakan nikmatnya bekerja seperti juga ketika dia melakukan hobi dan sebagainya. Tidak seperti sekarang dalam akad industri, ada suatu pameo, we live for the weekend, kan? Kita hidup untuk akhir pekan. Artinya selama sebelum akhir pekan itu dari Senin sampai Jumat itu kita tidak hidup, kita hanya bagian dari skrup mesin industri, di mana kita kehilangan diri kita sendiri. Ini yang disebut alienation itu. Di Amerika pernah tampil dalam tanda kutip nabinya, nabi alienation, yaitu Herbert Marcuse, yang menjadi rujukan ideologis dari New Left, dari SDS, Students for Democratic Society dan sebagainya pada tahun 60-an. Nah, masyarakat Marxis itu mencita-citakan suatu masyarakat yang tidak lagi ada gap antara kerja dan hobi, antara weekdays, workdays, dan weekend. Jadi suatu hal yang sangat idealis. Dan Albert Camus menyertai hal itu. Tetapi ketika Albert Camus melihat bahwa Stalin pernah sesumbar dan bahkan boleh dikatakan melaksanakannya sendiri, bahwa untuk menciptakan sosialisme dia tidak segan-segan mengorbankan rakyat Uni Soviet sampai puluhan juta, 50 juta, maka Albert Camus menjadi bertanya-tanya, nampak-nampaknya memang tujuan itu menghalalkan cara. Tujuan yang luhur, yaitu menciptakan masyarakat sosialis, dapat ditempuh dengan cara yang sangat anti kemanusiaan. Cuma Albert Camus kemudian mengatakan kalau begitu, terdapat absurdity di dalam hidup ini. Hidup adalah absurd, sejarah adalah absurd, dan sebagainya. Dan dia mempertanyakan, kalau the end justifies the means, what justifies the end? Nah, dia jawab sendiri the means. Oleh karena itu, dalam teori dia tidak boleh ada perbedaan antara the end dan the means. Tetapi karena itu sulit sekali diketemukan atau bahkan tidak ada dalam masyarakat, yang nanti akan kita bicarakan kasus mengenai Islam sendiri bagaimana. Misalnya sebagai ini footnote kecil, membunuh itu haram. Tetapi kadang-kadang dalam kasus-kasus seperti membunuh itu sangat besar sekali pahalanya, yaitu dalam perang, itu jihad.
Jadi, nah ini apa tensi-tensi seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh Albert Camus. Lalu dia mengatakan, ya, all that was is no more, and all that will be is not yet, and all that is not sufficient. Jadi, all that was is no more, apa yang sudah terjadi sudah tidak ada, and all that will be is not yet, apa yang akan datang belum terjadi, and all that is not sufficient, dan apa yang ada tidak cukup. Oleh karena itu life is absurd. Ini adalah contoh keterputusasaan. Nah, kelanjutan logis dari argumen semacam itu ialah pendapat Albert Camus bahwa karena hidup itu tidak mempunyai makna, maka hidup dan mati itu sama saja, sehingga dia mengajukan pendapat bahwa salah satu hak manusia itu ialah bunuh diri. Salah satu hak asasi manusia itu ialah bunuh diri. Tapi semua undang-undang di muka bumi ini mengatakan agak aneh. Bunuh diri itu kejahatan, sehingga kalau orang itu gagal bunuh diri akan dihukum oleh negara. Kalau kita bunuh diri dan kita gagal, nggak ditangkap oleh polisi, diadili, dan kita akan dihukum. Jadi, jadi Pak sekalian dan Ibu, berarti memang makna hidup ini tidak selalu empirik. Maka dari itu, tafsir-tafsir, terutama tafsir yang sudah mengakomodasi hal-hal seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Asad, yang dulunya Leopold Weiss, itu The Message of the Quran, mengatakan bahwa makna hidup itu sendiri harus kita ketahui dari berita, dari alam gaib, dari alladzina yu'minuna bil ghaib dalam ayat pertama surat Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang percaya kepada yang gaib. Nah, yang gaib itu selain dari tafsiran konvensional yang biasanya disebut misalnya malaikat, setan, jin, surga, neraka, dan sebagainya, Muhammad Asad berdasarkan beberapa literatur klasik itu menambahkan makna hidup. Makna hidup itu adalah gaib. Artinya kita harus tahu dari pemberitaan. Nah, memang di sini kemudian kemudian lalu menjadi seperti arbitrer, karena itu lalu kita berargumentasi menurut agama itu sendiri. Cuma meskipun ada pendapat-pendapat yang pesimis seperti yang saya sebutkan dari orang seperti Schopenhauer, Thoreau, Albert Camus dan sebagainya, namun kalau dilihat kenyataan umat manusia, semua umat manusia itu beragama. Tidak ada manusia yang tidak beragama. Yang sungguhnya merupakan bukti bahwa memang ada suatu kebutuhan yang sangat mendasar pada manusia, yaitu dia itu harus beragama. Kita di sini tidak usah kejebak dalam peristilahan beragama. Sebab agama itu sendiri satu istilah yang kita pinjam dari bahasa Sanskerta. Nah, dalam bahasa Arab disebut din. Ya dinuna, mereka beragama. Kadang-kadang ya dinuna dinal haqqi, mereka beragama dengan agama yang benar, atau la ya dinuna dinal haqqi, atau tidak beragama dengan agama yang benar. Artinya beragama dengan yang salah. Banyak agama-agama kalau toh tidak bisa disebut palsu, tetapi ersatz religion itu banyak sekali. Oleh karena itu, sekalipun titik tolaknya itu adalah kesamaan natur manusia, yaitu bahwa natur manusia itu mesti beragama, akan tetapi dalam kenyataannya agama itu macam-macam. Bermacam-macam sekali, sehingga juga agak absurd untuk mengatakan bahwa semua agama itu sama. Tapi kalau dilihat dari naturnya atau asal-usulnya itu semuanya sama. Nah, kalau kita lihat dari segi bahasa Arab din itu, yang biasa kita terjemahkan dengan agama, secara kebahasaan din itu artinya tunduk.
Itu kalau apa namanya? Kalau kita tahu bahasa Arab, konstruksinya itu ialah dari kata kerja dana. Dana itu artinya tunduk. Dana ya dinu. Dana itu untuk apa namanya past tense-nya. Kemudian ya dinu untuk present dan future. Nah kemudian dinan. Dinan. Jadi dinan itu adalah abstract noun dari dana. Dinan artinya tunduk, ketundukan. Jadi kalau kita lihat dari din, maka sungguhnya ada satu satu persoalan pada manusia, yaitu bahwa manusia itu tidak bisa hidup dengan baik kecuali kalau tunduk kepada sesuatu. Nah, ketundukan kepada sesuatu ini disebut din. Maka dari itu dalam Quran disebutkan bahwa ada saja orang yang agamanya itu ialah misalnya hawa nafsunya. Hawa nafsunya itu menjadi agamanya. Atau hartanya itu menjadi agamanya. Artinya kita sendiri juga sering menggunakan dalam istilah bahasa Inggris. Kalau orang itu misalnya tukang kita mempunyai mobil yang kita pelihara dengan tekun sekali kan disebut we keep our car religiously kan gitu. Religiously, ada perkataan religiously. So, jadi religiously, we keep our car religiously atau we clean our car religiously itu bisa diganti dengan devotionally. Yeah. We keep our car devotionally. Jadi ada devotion di situ, ada apa itu namanya? Devotion, ada pengabdian. Ya. Nah, jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, apakah betul manusia itu mesti tunduk kepada sesuatu? Sekarang ini dengan mudah melihat suatu bukti yang sangat empirik, yaitu ketika Marxisme, lagi-lagi saya sebut Marxisme, karena ini merupakan eksperimen yang luar biasa, Marxisme ini, yang akhirnya gagal. Ketika Marxisme muncul, kita tahu bahwa di antara sekian banyak jargon atau slogannya ialah anti agama. Seperti ungkapan yang sangat terkenal bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Jadi Marxisme adalah sesuatu yang anti agama. Tetapi ketika Marxisme itu established, mapan seperti di Uni Soviet yang sudah hancur itu, maka ternyata dia berkembang menjadi ersatz religion atau menjadi religion equivalent, menjadi padanan agama. Artinya orang-orang Marxis itu memang betul yang yakin benar dengan Marxismenya itu lepas dari agama-agama yang dikenal ya di Eropa, di Rusia ya tentu saja yang paling dikenal adalah Kristen Orthodox, juga Islam sebagian. Memang betul lepas dari ikatan agama-agama tersebut. Akan tetapi mereka kejeblos dalam agama baru yang justru dalam beberapa hal itu lebih primitif. Kalau misalnya agama Ortodoks, Kristen Ortodoks, dia percaya kepada tokoh yang mereka sebut sebagai Tuhan Yesus, Yesus Kristus, yang sudah mati, dan kemudian fungsinya di dalam kehidupan itu ialah ide tentang keselamatan, tentang penyelamatan. Tetapi ketika Marxisme ini mapan, mereka tidak saja misalnya mengkultuskan tokoh-tokoh seperti Marx, Engels, Lenin dan sebagainya, tetapi pemimpin yang masih hidup itu juga mereka kultuskan. Sehingga ketundukan itu ada dalam format yang sangat mencekam. Oleh karena itu ciri dari masyarakat komunis ialah masyarakat yang kehilangan kebebasan. Drama-drama orang-orang dari Jerman Timur yang mau menyeberang ke Jerman Barat melalui tembok Berlin
dengan menempuh segala risiko itu menunjukkan bahwa ketika bangsa atau masyarakat itu kehilangan kebebasan, maka yang paling berharga adalah kebebasan itu. Dengan perkataan lain bahwa Marxisme telah menciptakan suatu masyarakat yang kehilangan kebebasan.